Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, berjumpa kembali dalam kajian subuh Yayasan Pendidikan As-Salam, Jalan Merpati nomor 4 Sampang, Madura. Hari ini Sabtu 21 Maret 2026. Tema pada pagi hari ini adalah mengapa kita harus melapangkan dada ketika Idul Fitri. Bapak Ibu yang saya hormati, dilarang menyambut dan merayakan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, maka agenda yang sangat penting adalah kita melaksanakan silaturahim. Namun kita harus ketahui Bapak Ibu bahwa pada hakikatnya silaturahim itu adalah kerja jiwa, Bapak. Jadi bukan kerja fisik sebenarnya. Bagaimana jiwa itu bekerja secara maksimal. Karena silaturahim itu kaitannya dengan kita itu berkomunikasi dengan Allah. Selama kita melaksanakan silaturahim, kemudian kinerja jiwa itu maksimal sehingga mampu mengadakan komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu sebenarnya hakikat daripada silaturahim itu sendiri. Jadi tidak mungkin orang bermaksiat itu melakukan silaturahim. Atau ada dua orang, yang satunya beriman, yang satunya bermaksiat kepada Allah, mengadakan silaturahim atau berkasih sayang, itu tidak mungkin terjadi, Bapak Ibu. Oleh sebab itu, agar silaturahim itu dapat berjalan dengan baik, maka jiwa itu harus bekerja secara maksimal. Jadi misalkan ada dua orang, si A dan si B, maka jiwanya si A itu harus bekerja secara maksimal, jiwanya si B itu juga harus bekerja secara maksimal. Kemudian yang kedua, soldernya atau paru-parunya secara batin, si A dan si B itu sama-sama dilapangkan. Dan dua-duanya harus dalam keadaan beriman kepada Allah. Barulah terjadi yang namanya silaturahim. Ini sebenarnya konsep Al-Quran yang harus kita pelajari, kemudian kita amalkan, Bapak Ibu. Mari kita lihat Bapak Ibu, di dalam surat Al-Hijr surat 15 ayat 47, bahwa sebelum kita melakukan silaturahim, maka sebaiknya dada kita atau saudara kita, paru-paru kita secara batin harus kita lapangkan. Apa maksudnya? Karena di dalam saudara ini, di dalam paru-paru secara batin itu tertanam sifat-sifat buruk seperti dendam, dengki, iri, benci, marah, sombong. Melihat orang lain itu merasa senang kalau orang lain itu susah, atau merasa susah kita itu kalau orang lain senang, atau sifat-sifat buruk lainnya. Nah, ini masih mengendap di dalam paru-paru kita, di dalam saudara kita. Makanya perlu ada penyaringan, atau dalam bahasa Al-Qur'annya dilapangkan, diangkat ini Bapak Ibu. Sebab kalau tidak diangkat, maka tidak akan terjadi yang namanya silaturahim. Jadi kita bermaaf-maafan itu tidak mungkin terjadi, walaupun hanya terjadi secara fisik saja. Tetapi kan yang diminta oleh Allah adalah secara batin, jiwa kita saling bertemu karena Allah. Kita lihat ayatnya, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillih ikhwanan. Dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang ada dalam sodar, ada dalam dada, ada dalam paru-paru secara batin, mereka,
Artinya apa? Maksudnya semua perasaan dengki dan permusuhan itu ketika dadanya dilapangkan itu akan lenyap. Dan nanti hidupnya seperti bersaudara, selalu berdampingan, selalu menyejukkan, penuh dengan kasih sayang, Bapak Ibu. Nah, ini sebetulnya yang diharapkan dulu. Jadi tidak mungkin Bapak Ibu kita itu bersilaturahim sementara satunya ridho Allah, satunya menentang Allah. Atau tidak mungkin terjadi satunya dilapangkan dadanya, satunya dadanya tidak dilapangkan, dalam arti masih menyimpan rasa iri, dengki, dendam, buruk sangka dan sebagainya. Dan yang berikutnya Bapak Ibu, syarat yang berikutnya adalah orang yang mau bersilaturahim, dua-duanya atau lebih yang mau mengadakan silaturahim itu semata-mata karena mau mencari ridho Allah, bukan menjadi penentang Allah. Ini sebenarnya Bapak. Mari kita lihat di dalam surat Al-Mujadilah surat 58 ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tajidu qauman yu'minuna billahi wa yawmil akhir yuwadduna. Kamu tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir saling berkasih sayang, saling berteman. Man haddallaha wa rasulah, sekalipun orang-orang itu atau yakni yang menentang itu bapak-bapak mereka, au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum, ataupun anak-anak mereka atau saudara-saudara mereka atau keluarga mereka. Bahkan orang yang beriman itu pasti memusuhi mereka dan memerangi mereka demi keimanannya, ya. Seperti yang pernah dilakukan oleh para sahabat. Makanya ayat ini memberikan gambaran bahwa kita tidak mungkin terjadi silaturahim, karena silaturahim itu adalah kerja jiwa. Jadi orang-orang yang beriman, ya, tidak mungkin terjadi silaturahim, ya, dengan orang-orang yang menentang Allah. Ya walaupun dipaksakan, tapi hadirnya secara fisik saja. Kita bersalaman, kita saling bermaafan, tapi jiwa tidak. Nggak mau orang beriman itu istilahnya berteman dengan orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Karena di sini Al-Quran yang menyatakan seperti itu. Bapak Ibu yang saya hormati, silaturahim itu kan berasal dari kata hubungan, ya. Rahim itu berarti asma Allah, ya. Berarti dalam Islam itu adalah silaturahim itu merujuk pada hubungan baik dan kasih sayang, ya, itu atau bersama keluarga, teman, atau sesama muslim yang semata-mata mencari ridha Allah. Maka silaturahim yang dimaksud itu hakikatnya yang terdapat dalam surat Al-Mujadilah surat 58 ayat 22 tadi. Artinya orang itu bisa bersilaturahim, berhubungan mesra secara batin, itu hanya akan terjadi manakala orang itu seiman. Jika tidak seiman, walaupun dalam konteks kehidupan keseharian itu sepertinya orang itu seakan-akan baik, maka itu tidak bisa, seperti air dan minyak, Bapak. Satu beriman, satu bermaksiat, tidak mungkin terjadi, karena Allah sudah yang memberikan acuan itu dalam Al-Quran. Jadi hakikat silaturahim ini adalah orang-orang yang seiman, Bapak Ibu. Orang-orang yang memiliki hubungan kasih sayang, ya, itu karena Allah, karena mencari ridha Allah. Nah inilah sebetulnya yang diharapkan di dalam momentum Idul Fitri, ya.
Ini yang betulnya yang diharapkan. Dan ini yang sebetulnya pengertian daripada silaturahim itu sendiri. Bapak Ibu ya yang saya hormati, ya. Bila saudara dilapangkan, ya, dada dilapangkan, diangkat sifat-sifat buruk kita. Kemudian orang yang mau bersilaturahim dengan diri kita juga diangkat sifat-sifat buruknya yang ada dalam dada, seperti dendam, dengki, iri, sombong, ya, buruk sangka atau sifat buruk lainnya, itu diangkat. Kemudian kita mau bersilaturahim itu dengan orang lain, niat kita itu semata-mata ridho Allah. Kemudian orang lain yang mau bersilaturahim dengan kita itu juga semata-mata mencari ridho Allah, maka itu muncullah hakikat daripada silaturahim itu sendiri. Seperti yang diamanatkan dalam surat An-Nisa ayat 4 ayat 1, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Hai manusia, bertakwalah kepada Allah. Artinya apa? Takut kepada siksaannya dengan jalan mentaati segala perintah Allah yang telah menciptakan kamu dari satu diri, yaitu dari Adam, wa khalaqa minha zawjaha, dan menciptakannya daripadanya istrinya, yaitu dari Hawa, yang salah satu tulang rusuknya yang kiri. Wabassa minahuma, lalu mengembangbiakkan atau menyebarluaskan dari kedua mereka itu, dari Adam dan Hawa, rijalan katsirau wa nisaan, laki-laki yang banyak dan wanita yang tidak sedikit jumlahnya. Wattaqullaha alladzi tasyaaluna bih, dan bertakwalah kepada Allah, ya, saling meminta dengan namanya. Artinya apa? Sering-seringlah kita menyebut nama Allah untuk meminta atau meminta pertolongan kepada Allah atau atas nama Allah. Wal arham, dan jagalah silaturahim. Ini perintah Allah, menjaga silaturahim. Cuma juga Allah juga memberikan wanti-wanti. Kamu bisa silaturahim kalau saudaranya lapang. Kamu bisa silaturahim kalau sama-sama seiman. Kalau satunya seiman, satunya bermaksiat, tidak bisa terjadi silaturahim. Innallaha kana alaikum raqiban, sesungguhnya Allah selalu mengawasi kamu. Bapak Ibu yang saya hormati, ayat ini menekankan pentingnya silaturahim, menjaga hak-hak perempuan dan takut kepada Allah yang Maha mengawasi. Ayat ini juga memerintahkan untuk menghormati rahim atau hubungan kekerabatan atau silaturahim, kasih sayang. Dan Allah melarang keras memutus tali silaturahim. Bapak Ibu yang saya hormati, ada sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi Nabi bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menghubungkan tali silaturahim. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Jadi hadis ini adalah salah satunya adalah kita diminta oleh Allah untuk senantiasa menjaga, ya, menjaga. Kalau sampai terputus silaturahim itu, maka kita segera untuk menghubungkan kembali. Bagaimana itu kalau tidak mungkin terjadi, ya? Misalkan apa itu, orang yang kita ajak itu susah sekali, Bapak. Kita sudah mengalah tapi dia putuskan lagi. Kita sudah mengalah, putuskan lagi. Maka kata Allah, kita cukup menjaga jarak saja. Berarti bukan memutus tali silaturahim. Kita menjaga jarak sambil lalu kita mencari cara yang bijak bagaimana supaya orang itu mendapatkan hidayah. Dari dadanya dilapangkan atau dia menjauhi maksiat, maka nanti akan nyambung kembali. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi kesimpulan kita hari ini bahwa
kita ketika mau bersilaturahim dengan sanak famili, dengan keluarga, ya, maka syaratnya yang pertama, dadanya harus dilapangkan, semuanya harus dilapangkan, diangkat sifat-sifat buruk itu, ya. Apakah itu marah, iri, dengki, dendam, buruk sangka, benci orang lain senang, senang orang lain susah, sombong dan sebagainya, kita angkat. Karena orang yang masih menanam sifat buruk, ya, yang ada dalam dadanya, maka orang itu tidak akan pernah mendapatkan petunjuk dari Allah. Bisa dibuka dalam surat Al-An'am surat 6 ayat 125. Kemudian yang kedua adalah, ya, orang itu harus sama-sama niatnya mencari ridha Allah, ya, sebelum silaturahim, ya. Jadi jangan orang-orang yang dikendalikan oleh pikirnya, artinya apa ya, orang-orang itu ya apa ya istilahnya, dikendalikan hawa nafsunya, cinta dunia berlebih, ya. Jadi tidak karena Allah, ya, maka tidak akan terjadi silaturahim. Atau dikendalikan oleh saudaranya, artinya diendap segala sifat buruk, maka tidak terjadi silaturahim. Atau dikendalikan oleh kalbu kanan, ya, mencari kekuatan pembanding selain Allah, ya, maka tidak terjadi silaturahim. Maka pastikan diri kita itu dikendalikan oleh kalbu kiri kita sebelum silaturahim. Karena di dalam kalbu kiri itu ada iman, ada akal, kemudian ada fuad, ada lub, ya, yang bisa, ada jiwa yang membantu kita untuk selalu berkomunikasi dengan Allah, sehingga Allah turunkan cahaya. Demikian juga orang lain, ya, dikendalikan oleh kalbu kirinya, sehingga kita nyambung ketika silaturahim. Makanya ketika silaturahim, pasti yang dibicarakan itu adalah kemaslahatan umat, bukan kita membicarakan kejelekan orang lain, bukan kita bermaksiat kepada Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini kami mengucapkan selamat Idul Fitri 1447 Hijriah, minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin, ya. Mudah-mudahan kita kembali ke fitrah, ya. Mudah-mudahan kita kembali suci seperti bayi yang baru lahir, dan tugas kita adalah bagaimana di momentum Idul Fitri ini kita merawat, memelihara kodrat kita, bahwa kita itu adalah sebetulnya memang seharusnya kembali ke fitrah. Karena hakikatnya jiwa sebelum masuk ke dalam jasad manusia itu adalah bersyahadat kepada Allah, ya, kemudian bertauhid kepada Allah di dalam surat 7 ayat 172. Mudah-mudahan ini menjadi renungan kita bersama. Jagalah iman kita supaya kita mudah dekat dengan Allah. Semoga supaya kita mudah mencari ridha Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.